Halo Sobat RN, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga sehat semua ya dan diberikan kelancaran rezeki. Amin. Kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang riset keyword. Disimak sampai selesai ya biar paham. Karena riset keyword ini juga sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba menerangkan tentang riset keyword YouTube ya teman-teman. Karena riset keyword ini memang bagi pemula juga sangat penting, bagi yang sudah punya banyak subscriber dan yang sudah termonetis ini juga tidak kalah pentingnya. Karena keyword YouTube seperti tulisan ini dapat membantu algoritma YouTube untuk memutuskan saluran dan video terkait apa yang akan digunakan untuk merekomendasikan konten Anda. Maksud dari tulisan ini itu seperti ini teman-teman. Keyword YouTube ini memang membantu algoritma dari YouTube. Karena teman-teman juga tahu YouTube punya algoritma sendiri ya teman-teman. Jadi nanti ketika keyword yang kita masukkan itu sesuai atau tepat, maka video kita itu akan direkomendasikan oleh YouTube sendiri kepada orang-orang yang belum melihat atau mengunjungi channel kita atau dari video kita ya teman-teman. Ini nanti akan saya kasih tahu platform untuk meriset keyword yang ampuh tanpa kita harus bingung-bingung. Jadi ditonton aja dan bisa ditonton dengan full screen ya teman-teman. Terus seperti ini, seperti tulisan ini yang di bawah. Tidak mengherankan mengapa terkadang Anda melihat YouTube menyarankan video dari saluran yang terkait, meskipun video tersebut tidak terkait erat dengan video yang Anda tonton. Nah, maksudnya seperti ini. Contoh sederhana, ketika saya ingin melihat YouTube yaitu tentang ikan cupang misalkan, ini suatu misal saja, pasti saya akan mengetikkan ikan cupang di mesin pencarian YouTube. Ketika sudah saya ketik ikan cupang, di situ pasti akan muncul banyak sekali iklan yang temanya itu tentang ikan cupang ya teman-teman. Kalau keyword teman-teman itu sesuai dan tepat, nanti video teman-teman atau konten dari teman-teman itu berada di atas. Kalau tidak tepat, konten kita ya akan tenggelam, istilahnya di bawah ya teman-teman. Sedangkan saya sendiri atau mungkin teman-teman itu lebih cenderung melihat video yang berada di atas. Jadi itu fungsi dari keyword sama dengan SEO ya teman-teman. Memang keyword sama SEO ini saling berkaitan. Nah, untuk itu maka kita harus melakukan riset keyword. Karena kalau video kita berada di atas, lebih cenderung orang itu lebih cepat menemukan video kita atau konten kita. Maka ketika orang sudah mengeklik video kita dan orang tersebut suka, itu biasanya ditonton sampai selesai dan larinya ke subscribe serta membunyikan lonceng. Jadi bagi teman-teman pemula atau yang masih banyak subscribe-nya, yang belum mempunyai banyak subscribe maksudnya,
atau belum termonetize, ini bisa sangat membantu. Kalau keyword kita tepat ini, nanti subscriber kita insya Allah permanen. Karena apa? Sesuai dengan apa yang dicari orang di mesin pencarian. Bagi yang sudah termonetize, ini akan meningkatkan jumlah view dari YouTube, dari pengunjung ya maksudnya. Jadi nanti juga akan lebih meningkatkan penghasilan kita kalau YouTube teman-teman ini sudah termonetize. Terus lagi ini ada beberapa, kalau ketika kita salah melakukan riset, hal yang terjadi itu seperti ini. Anda mungkin bisa saja menargetkan keyword yang salah dan menarik audiens yang salah juga, yang berarti video Anda tidak akan mendapatkan penayangan sebanyak yang seharusnya. Jadi maksudnya kalau keyword kita salah, target dan audiens kita juga salah. Kalau salah audiens itu bagi saya itu ya agak rugi ya teman-teman sebenarnya. Karena apa? Orang sudah menemukan video kita, ketika orang sudah mengeklik hanya melihat sebentar karena tidak cocok dengan apa yang diharapkan sama yang melihat. Kalau tidak cocok dengan apa yang diharapkan, otomatis kan terus melihat cuma sebentar, paling 1 menit 2 menit, habis itu meninggalkan konten kita tanpa meninggalkan subscribe. Beda lagi kalau tepat audiens dan target kita. Misalkan kita membuat konten tentang ikan cupang lagi. Nah, ketika orang yang melihat video kita itu sesuai targetnya atau sesuai target kita, kalau kita sebagai pembuat atau sebagai kreator ini targetnya kan kita membuat konten tentang ikan cupang biar yang melihat itu orang penghobi ikan cupang juga. Kalau sama-sama satu target seperti itu, biasanya orang akan mengikuti kita. Nah, di sisi lain bagi orang yang melihat, yang tadi itu di sisi sebagai kreator, ini saya menyampaikan di sisi saya yang melihat atau mencari informasi di YouTube. Kalau ini sesuai keinginan saya pasti akan melihat minimal sampai pertengahan. Kalau memang kontennya bagus ya saya lanjutkan sampai selesai, dan pasti saya akan mensubscribe dan membunyikan lonceng. Jadi seperti itu teman-teman maksudnya untuk poin pertama. Jadi keyword ini itu memang sangat penting. Kalau target kita, audiens kita tepat, maka subscriber kita itu akan permanen. Karena memang sudah satu hobi, mungkin seperti itu. Beda lagi kalau tidak sesuai target audiensnya, hanya melihat terus pergi tanpa meninggalkan subscribe, mungkin seperti itu. Kalaupun enggak ya hanya subscribe, tapi video kita selanjutnya tidak akan dilihat atau diajukan saja. Kedua poinnya yaitu orang akan kesulitan menemukan video Anda karena Anda tidak menargetkan keyword apapun sama sekali. Maksudnya itu di poin ini, kalau keyword kita salah maka video kita itu sulit ditemukan alias tenggelam dengan video-video yang lain. Seperti di awal tadi yang saya sampaikan, ketika keyword kita tepat atau sesuai, ada orang mencari informasi di YouTube pasti akan mengetikkan apa yang dia inginkan. Misalkan dengan ikan cupang, konten kita atau video kita memang seputar tentang ikan cupang, keyword kita juga tepat. Nanti ketika orang mengetikkan di mesin pencarian YouTube ikan cupang, video kita akan cepat ditemukan karena video kita akan berada di atas. Karena di sini itu biasanya
orang lebih cenderung mengeklik yang berada di atas daripada harus capek-capek men-scroll ke bawah. Nah, maksudnya itu seperti itu ya teman-teman. Ini langsung saja saya tunjukkan platformnya untuk meriset keyword tanpa harus bingung-bingung ya teman-teman. Karena keyword ini itu juga sangat ampuh lah teman-teman, dan penggunaannya pun sangat mudah serta gratis. Nah, ini namanya platformnya yaitu Ahrefs, tulisannya AHREFS. Nah, seperti ini. Kita tambahin aja yang free, karena di platform ini itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Bagi YouTuber pemula, gratis juga sudah bagus. Tapi kalau misalkan pengen yang berbayar, itu pun jauh lebih bagus. Kita langsung buka saja. Nah, ini akan muncul seperti ini ya teman-teman tampilannya. Nah, karena kita mau mencari atau mau meriset keyword, ini sama yang di atas, yang kedua ini juga sama, ini untuk website, ini sama semua sih teman-teman. Ini kebetulan ada yang free keyword generate, ini saya pilih yang ini karena saya akan melakukan riset keyword. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman di platformnya. Enaknya ini itu tidak harus login. Ini saya juga tidak login karena bisa langsung dipakai ya teman-teman. Di sini ada Google, Bing, YouTube sama Amazon. Karena kita untuk melakukan keyword setnya ini untuk YouTube, maka kita pilih yang YouTube. Nah, seperti ini. Ini untuk United States, ini negara, bisa kita pilih dulu. Karena target kita Indonesia, ya kita pilih Indonesia. Nah, seperti itu. Terus yang tulisan di enter keyword ini kita masukkan bagaimana caranya ya, seperti ini. Misalkan teman-teman membuat tutorial tentang membuat thumbnail atau cover pada YouTube itu teman-teman. Nah, ini kita masukkan saja tentang thumbnail, karena konten yang teman-teman bikin itu temanya kan thumbnail. Nah, seperti ini. Ini kita tinggal masukkan seperti ini, terus kita reset. Ini sudah otomatis nanti muncul semua. Yang paling banyak dicari itu dengan kata kunci apa, nanti juga ada jumlahnya juga. Enak pokoknya. Ini langsung saja find keyword yang tombol orange ini ya teman-teman, kita klik. Setelah seperti ini, nah tampilannya seperti ini ya. Ini kita centang yang I'm not robot. Nah, kita centang seperti itu. Kita langsung scroll ke bawah, ini sudah langsung muncul. Jadi ternyata orang mencari di YouTube tentang thumbnail itu yang sering diketik di mesin pencarian itu dengan kata-kata seperti ini, cara membuat thumbnail YouTube. Ini orang yang mencari di YouTube dengan mengetikkan ini itu ada 5,7k. Jadi kalau ini teman-teman copy terus dipaste di deskripsi atau bisa ditulis juga bisa, terserah teman-teman. Kalau saya lebih cenderung untuk di copy aja. Kita masukkan cara membuat thumbnail YouTube. Ini kita copy, kita masukkan ke deskripsi. Berarti keyword kita kan sudah ada cara membuat thumbnail YouTube. Ketika orang mencari di YouTube dengan melakukan pengetikan cara membuat thumbnail YouTube, maka video kita juga akan ikut muncul di posisi atas dalam mesin pencarian YouTube. Seperti itu teman-teman kinerjanya, cara kerjanya. Terus ternyata orang mencari info tentang thumbnail itu
Yang nomor 2 paling banyak itu mengetikkan kata-kata cara membuat thumbnail YouTube di PC. Nah, seperti itu. Terus bawahnya lagi yang urutan ketiga, biasanya itu orang mengetikkan kata kuncinya cara bikin thumbnail YouTube. Karena di sini sudah ada datanya, orang yang melakukan pencarian di YouTube mencari info tentang thumbnail dengan memasukkan kata cara bikin thumbnail di YouTube. Cara bikin thumbnail YouTube ini ada 2,0k. Nah, ini kita copy aja, bebas mau di copy berapapun. Kalau bisa ya yang urutan 1 2 3 4 5 6 teratas ini di copy semua, nanti terus dipaste di deskripsi. Supaya apa? Supaya konten teman-teman ini keywordnya tepat dan sesuai. Kalau sesuai, maka ketika ada orang yang mencari informasi tentang thumbnail, orang memasukkan kata kunci cara membuat thumbnail YouTube seperti ini, video teman-teman juga akan muncul di bagian atas. Misalkan lagi orang mencari informasi di YouTube tentang thumbnail itu dengan mengetikkan thumbnail saja, ini pun juga banyak yang mencari hanya mengetikkan seperti ini. Nanti juga video teman-teman yang teman-teman buat tadi juga ikut berada di posisi atas, mungkin seperti itu. Jadi nanti kalau orang lain sudah menemukan video kita atau konten kita, orang itu akan melihat. Kalau orang itu tertarik, biasanya orang akan melihat sampai selesai karena pengen tahu tutorial dari awal sampai akhir biar tidak bingung ketika praktek. Biasanya seperti itu teman-teman. Ketika sudah selesai menonton, biasanya orang akan meninggalkan jejak, yaitu subscribe. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini sangat simple dan mudah digunakan dan free. Teman-teman bisa langsung melakukan riset keywordnya sesuai dengan tema konten yang teman-teman buat. Mungkin seperti itu dulu penjelasan kali ini. Di lain kesempatan nanti saya akan mencoba menjelaskan hal yang lain lagi yang tidak kalah pentingnya tentang YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.